Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Barika Akbar, 3 digit NIM terakhir 022 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada praktikum dasar sistem kontrol kali ini, kita akan membahas yaitu sistem kendali Autonix TK4S dan T4RN. Langsung saja, jadi Autonix TK4S T4RN adalah temperatur controller digital yang digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu agar tetap stabil, sesuai nilai set point yang diinginkan. Nah, alat ini bekerja dengan menerima sinyal dari sensor suhu, misalnya thermocouple atau RTD, lalu membandingkannya dengan set point, lalu mengatur output relay atau SSR untuk menghidupkan atau mematikan elemen panas. Alat ini banyak digunakan pada sistem kendali suhu, sistem kendali suhu, contohnya misalkan oven, heater, atau proses industri yang membutuhkan kestabilan temperatur. Itu terdiri dari input thermocouple, K, J, T, dan lain-lain, atau RTD, PT100, lalu outputnya itu relay atau SSR drive untuk mengontrol pemanas atau pendingin, lalu mode kontrol yaitu on, off, PID, dan time proporsional. Lalu display, dua tampilan digital, itu PV yaitu present value dan SV set value. Lalu fungsi tambahannya itu alarm suhu, auto tuning PID, dan proteksi kesalahan sensor. Ikut adalah pengertiannya. Di respon sistem itu adalah reaksi atau tanggapan suatu sistem terhadap masukan yaitu input yang diberikan, misalnya perubahan suhu akibat perubahan set point. Itu ada open loop dan closed loop. Nah, open loop itu sistem kendali tanpa umpan balik. Output tidak mempengaruhi proses, contohnya setrika listrik konvensional. Dan closed loop yaitu sistem dengan umpan balik. Output dipantau dan dikoreksi agar sesuai set point, contohnya pengendali suhu otomatis pada oven. Berikut ada cara operasional Autonix TK4S T4RN, yaitu langkah dasar pengoperasiannya. Pertama, hubungkan sensor suhu thermocouple ke terminal input, lalu hubungkan output ke elemen panas, lalu nyalakan alat dan atur set point suhu, lalu amati tampilan PV yaitu present value dan SV set value. Ubah parameter misalnya mode kontrol, alarm, atau PID melalui menu setting. Lalu datasheet menampilkan range suhu, jenis input sensor, output atau relay dan SSR, lalu mode kontrol yaitu on off atau PID. Nah, berikut ada cara pengambilan data manual, itu bisa dibaca seperti pada gambar. Dicatat suhu aktual atau PV setiap interval waktu tertentu, misalnya tiap 10 detik. Lalu lakukan pengamatan sejak alat dinyalakan hingga suhu stabil di sekitar set point. Lalu data yang diambil mencakup waktu, itu satuannya detik atau second, lalu suhu aktual, derajat Celcius, lalu suhu status output, yaitu on atau off. Data digunakan untuk membuat grafik respon sistem. Nah, control on off hysteresis itu menambahkan lebar setelan antara titik on dan off untuk mencegah chatter, sehingga kondisi switching sangat cepat dan on-off berulang di sekitar satu titik setel. Di batas bawah akan on, di atas batas atas akan off. Lebar ini juga disebut sensitivitas atau gerak bebas atau dead zone. Lebar sempit menahan suhu dekat set point, namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat aus aktuator seperti delay atau solenoid. Jika plan lambat atau kapasitas pemanas atau valve besar, penundaan efek kontrol dapat memicu hunting atau kondisi osilasi berulang, naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Solusinya yaitu dengan memperlebar histeris. Contoh aplikasi umumnya seperti perangkat on-off, berbasis relay atau solenoid, kompresor kulkas memakai lebar besar untuk menghindari start atau stop sering, cocok untuk kontrol kasar. Berikut ada grafiknya. Bisa dilihat seperti di gambar, yaitu ada on-off, time, temperatur, heater, dan ini ada gelombangnya, gelombang histeris. Lalu kita lanjut, di sini ada kontrol PID, itu time proporsional.
Itu mengatur rasio on-off atau duty cycle secara proporsional terhadap deviasi di dalam proportional band sekitar set point. Nah, karena tegangan atau arus sulit tidak bisa di-continue, karena output TK4S T4RN adalah relay, sinyal dikirim sebagai pulsa on-off berulang dengan frekuensi cukup tinggi. Perilakunya mendekati kontrol kontinu. Satu siklus kontrol berdurasi konstan di bawah band, yaitu selalu on di atas band, selalu off di dalam band. Rasio on-off berubah sesuai deviasi. Contoh, on 0,7 detik dan off 0,3 detik saat PV atau nilai sensor di bawah set point. Lalu, on 0,5 detik dan off 0,5 detik di set point on-off sama dengan 0,5 detik. Dibanding on-off murni, overshoot lebih kecil. Siklus kontrol yang lebih pendek memberi hasil kontrol lebih baik. Nah, terima kasih. Segitu saja materi dari saya. Langsung saja kita ke praktikumnya. Let's go. Dirapiin mas. Udah 30.